Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 3 Juli 2023. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, setiap barang dibuat untuk bertahan dalam jangka waktu tertentu. Kita jarang menjumpai barang yang dijual dengan garansi seumur hidup, karena siapa dapat menjamin nilai dan kualitas suatu barang untuk waktu yang tak terhingga. Berbicara tentang pengorbanan Yesus, penulis surat Ibrani menegaskan adanya jaminan kesempurnaan. Ia memasang label garansi selama-lamanya bagi keselamatan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kurban pendamaian yang diberikan setiap tahun menurut hukum Taurat, dijumpai adanya ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan kurban untuk menghapus dosa secara tuntas. Namun melalui persembahan kurban Yesus Kristus, setiap orang percaya mendapatkan pengudusan, penyempurnaan, pengenalan akan hukum Allah, penghapusan dosa, dan pengampunan yang tuntas. Tidak ada kurban lain yang dapat menghapus dosa manusia kecuali karya Kristus yang dijamin dengan kesaksian Roh Kudus. Lalu mengapa Allah memberi hukum Taurat? Mengapa Allah memerintahkan persembahan korban kalau Ia kelak akan mengutus Yesus? Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani menjawab bahwa hukum Taurat diberikan sebagai penunjuk akan kesempurnaan hukum Allah. Pengenalan terhadap hukum Taurat membuat manusia menyadari kekudusan Allah dan kondisi mereka yang berdosa, dan bahwa persembahan yang diberikan oleh manusia tidak akan mampu menghapus dosa secara tuntas. Mereka jadi menyadari terbatasnya kemampuan mereka dalam melepaskan diri dari dosa. Kesadaran ini mendorong manusia untuk mengharapkan juru selamat yang mampu menghapus dosa sepenuhnya. Persoalan keterpisahan antara Allah dan manusia tidak dapat ditutupi dengan kesalehan. Dibutuhkan karya Allah untuk menuntaskan hukuman dosa. Inilah yang dikerjakan Yesus Kristus sebagai penebus kita. Melalui Dia ada keselamatan yang berlaku bagi segala bangsa di sepanjang zaman. Bapak Ibu Saudara, adakah kita menerima karya penebusan Kristus dalam hidup kita? Sudahkah kita mengalami kuasa pengudusan dan penyempurnaan darinya? Mari kita perhatikan lagi hati kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, memberikan kami jaminan keselamatan selama-lamanya. Dan kami kemudian bersyukur karena sekarang kami tidak perlu lagi mempersembahkan korban, karena Tuhan Yesus telah menjadi kurban yang sejati, sehingga kami boleh ditebus dari hukuman dosa. Dan kami kemudian saat ini boleh menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan saja di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya anugerah-Mu itu boleh terus mendorong kami, untuk kami boleh terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan kami, mengajarkan kami, dan mengingatkan kami untuk boleh terus hidup kudus dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang boleh tolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, yang kembali memberikan kepada kami sukacita, karena sekarang kami bukan lagi hamba-hamba dosa, tetapi sudah menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus penuh dengan rasa syukur dan takut akan Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya apapun yang kami lakukan, kami boleh terus memuliakan Tuhan. Dan Tuhan pakai kami sekali lagi untuk boleh menjadi berkat
bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.